Dulu naik PDB kita tumbuh 3,5 kali lipat. Sekarang baru 1,3. Ini udah 8 tahun udah hampir 9 tahun masa pemerintahan. Ini semua bahan-bahan itu dipaparkan bahwa kita juga sudah mengangkat 1,1 juta tenaga honorer. Sekarang 500.000 masih terkatung-katung nasibnya. Itu salah satu contoh yang kita kasih tahu ke kader supaya mereka termotivasi. Siapa bilang kita nggak ngapa-ngapain? Tapi ini boleh ditanggapi sama Bang Adian dong? Boleh, karena saja. Kan urusannya itu. Ya ini data, pasti beliau tahu kan. Dia tahu kan, tadi udah bilang kalau Bang Adian kan bilang tadi bahwa selama berbasis data nggak ada masalah. Ini data, data menteri dari Kementerian Keuangan. Ini data dari juga ada data dari World Bank misalnya. Ya soal misalnya contoh. Saya sampaikan. Oh, Menteri Keuangannya sama juga kan? Tuh Menteri Keuangan. Misalnya kenaikan gaji PNS tuh TNI Polri tuh zaman PSB 9 kali, sekarang baru 2 kali. Kita naikkan 112% kenaikannya. Bang zaman Adian ini udah 9 tahun, baru 11%. Bang Adian tuh ada beberapa data tuh. tuh. Ini masih banyak sekali, tapi nggak apa-apa, kita nanti habis waktunya karena habis waktunya panjang ini nanti kalau saya paparkan semuanya. Gitu. Bang, ditanggapi Bang. Satu lagi, sedikit lagi. So ini baru kuantitatif, kualitatifnya tentu udah tahu juga demokrasi tumbuh bagus di eranya PSBY kan. Data dulu deh. Ya, data Bang, ya. Silakan. Bang Adian. Ya. Terima kasih. Kalau menurut saya, ya mereka mau sampaikan itu silahkan. Siapapun boleh menyampaikan apapun, tapi kalau dibantah jangan marah. Begitu loh. Jangan lompat. Mereka bicara soal data BBM. Kita sampaikan. Waktu zaman SBY itu kenaikan BBM 254% loh. Zaman ada datanya Bang? Ada dong. Waktu zaman Presiden Jokowi cuma 54%. Lalu orang debat lagi, kan itu persentase. Iya, secara angka waktu zaman SBY itu naiknya 4.690 rupiah totalnya. Di zaman Presiden Jokowi baru 3.500. Nah, ketika kita bicara itu, cerita Harun Masiku. Ini apa hubungannya gitu loh. Kita nggak ke Harun Masiku lagi nih Bang. Bukan, nggak ada hubungannya gitu. Saya lebih suka kasih data, kita berdebat di angka. Itu tadi kita berdebat di data, bukan ini saya contohkan. Nah, misalnya yang disampaikan seperti itu kan ada perbedaan pemikiran. Misalnya begini. Kalau kita naikin gaji PNS bisa selama anggarannya memungkinkan. Bang, sebentar dulu. Ini kita menjelaskan boleh nggak? Iya. Ini aku ada waktunya, tenang. Nah, tetapi kemudian pertimbangan pertarungan global di mana kita harus menarik investor dan sebagainya, dipilihlah bangun jalan. Artinya itu bisa kita perdebatkan tentang pilihan-pilihan seperti itu. Apalagi Menteri Keuangannya sama. Itu loh. Jadi tidak ada masalah. Yang saya tidak suka itu adalah kita bicara handphone, dia bicara yang lain. Kita ikuti bicara lagi yang lain. Kita ikuti. Nanti di titik tertentu kita buka betul berbagai macam data masa lalu. Soal demokrasi misalnya. Ini saya pengen Abang menanggapi data yang tadi dibacain. Apa aja Bang? Apa aja tadi? Ya itu tadi soal kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri di era PSBY itu meningkat sampai 112%. Di era PSBY yang sudah 9 tahun hampir selesai masa menjabatnya itu baru 11%. Itu contoh. Nah, itu 11.000 guru honorer itu diangkat di zaman PSBY. Sekarang 500-nya masih terkatung-katung. Bang. Ada satu pun. Bang. Ya. Nah, itu contoh data. Ini data kita nggak ngarang-ngarang ya. Itu pun salah, tidak 112%, di bawah 100%. Datanya salah Bang ya. Ada datanya. Ini dari sumbernya dari Kementerian Keuangan dan menterinya juga masih yang dulu dan sekarang masih sama. Dan yang membantah, silakan, dan yang membantah itu juga dari Kementerian Keuangan, gitu loh. Selisihnya tidak sampai 100%, tapi tidak masalah. Tapi ada angka, itu lebih bagus dibandingkan tidak ada angka. Angka bisa salah, tapi tuduhan yang tidak berangka bisa jadi fitnah. Itu loh. Kalau misalnya kemudian disampaikan angka dan kita berbeda, salah satu dari kita salah. Tapi kalau kemudian orang menuduh tidak pakai data, besar kemungkinan jadi fitnah. Saya lebih suka tertarik yang seperti ini. Kita berdebat. Kenapa kemudian PNS tidak diangkat sebanyak dulu dari honorer segala macam? Kita sedang membagi-bagikan begini loh Mbak. Saya kemarin ketemu sama Menpan RB. Ada honorer diangkat di ujung Indonesia, lalu dia pindah ke tengah-tengah Indonesia yang lebih bagus salary-nya, apanya segala macam, di daerah kosong. Kita harus hitung sehingga kesalahan itu tidak berulang.
bagaimanapun juga misalnya yang harus kita prioritaskan adalah pinggiran Indonesia yang mungkin selama sekian puluh tahun tidak tersentuh, tapi kita mengakui mereka saudara kita. Bagaimana kemudian membuktikan bahwa perkataan bahwa Papua itu adalah saudara kita tidak cuma kata-kata, berpihaklah pada mereka. Kira-kira seperti itu. Bagaimana? Termasuk dalam menempatkan komposisi ASN ini. Nah, itu yang sedang dikaji ulang. Di sisi lain, bersyukurlah teman-teman Demokrat tidak ada COVID. Itu loh. Kenapa kemudian? Enggak, mereka diuntungkan betul oleh itu, Mbak. Nah, tidak ada pengeluaran tak terduga karena pandemi. Kita susah payah. Presiden Jokowi susah payah untuk keluar dari situ. Kita lihat banyak sekali negara tidak mampu melewati itu. Dengan segala macam cara, keterbatasan vaksin, keterbatasan anggaran, geser sana, geser sini segala macam, lapor lagi ke DPR dan sebagainya. Tapi kita bisa lewati itu. Ada situasi yang menguntungkan di periode SBY yang tidak menguntungkan di kita. Tapi apakah kita harus mengeluh? Lu enak nggak ada COVID. Kita ada COVID bos hampir 3 tahun. Aktivitas ekonomi tidak. Itu menjadi persoalan yang harus kita hadapi tanpa harus kita keluhkan.